Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, antusias sekali ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam belajar. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo silakan Wildan maju ke depan kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, ibu absen dulu ya. Danis, Wildan ada, Tania. Alhamdulillah anak-anak senang sekali pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran kimia. Anak-anak, ibu mau tanya, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Baiklah, pada pertemuan lalu kita sudah mempelajari tentang sifat periodik unsur. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, ibu mau tanya pada kalian semua, bagaimana kecenderungan atom dalam satu golongan dari atas ke bawah? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, kamu silakan Danis. Ya, memang benar, kecenderungan atom dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar karena jumlah kulit yang semakin besar. Bagaimana anak-anak, apakah ada materi yang kurang jelas pada pertemuan minggu yang lalu? Alhamdulillah kalau tidak ada. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Tujuan dari kita belajar ikatan kimia yaitu kita bisa mengetahui ikatan-ikatan yang terjadi pada antara atom satu dengan atom yang lainnya. Dan pada materi ini kita akan membahas tentang pengertian ikatan kimia, jenis-jenis ikatan, keelektronegatifan, elektronvalensi, dan sebagainya. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Baik anak-anak, ibu minta ketua kelas untuk membagi kelompoknya ya. Lalu duduk secara berkelompok dan berdiskusi dengan tenang. Oh iya, jumlah murid kelas B ada berapa ya? Baik, kalau gitu ibu akan membagi menjadi 5 kelompok. Jadi tiap kelompok ada 6 anak. Pada diskusi ini kita akan membahas tentang ikatan kimia. Untuk kelompok 1 membahas tentang ikatan kovalen polar, kelompok 2 membahas tentang ikatan nonpolar, kelompok 3 membahas tentang ikatan kovalen koordinat, kelompok 4 membahas tentang ikatan ionik, dan yang kelompok 5 membahas tentang ikatan logam. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Oh ya, pada diskusi ini kita akan membahas tentang pengertian ikatannya, keelektronegatifannya, dan yang terkait dalam ikatan tersebut. Ayo kelompok 2 yang fokus ya diskusinya. Oh iya, benar seperti itu nak, contoh dari ikatan kovalen nonpolar. Wah, bagus sekali diskusi kalian. Coba ibu lihat jadwalnya. Oh iya, sudah benar. Tapi pada penulisan simbol Lewis pada contoh ikatan ini harus diperjelas lagi ya. Bisa pakai titik dan silang atau titik dengan warna yang berbeda. Ini. Baik anak-anak, waktu kalian sudah habis dalam diskusi kelompok kecil. Yang selanjutnya kita akan lakukan diskusi kelas untuk mengutarakan jawaban dan memberikan tanggapan pada kelompok yang baik. Baik anak-anak, kita mulai diskusinya ya. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik anak-anak, ibu akan menyimpulkan diskusi hari ini, yaitu ikatan kimia.
ikatan kimia adalah ikatan yang menggabungkan antara atom satu dengan atom yang lainnya menggunakan ikatan kimia. Jadi ikatan kimia terbagi menjadi 3 macam, yaitu ikatan kovalen, ikatan ionik, dan ikatan logam. Untuk yang pertama yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena adanya penggunaan elektron bersama, seperti pada atom HF. H memiliki elektron valensi 1 dan F memiliki elektron valensi 7. Ini yang dinamakan dengan penggunaan elektron secara bersama-sama. Ikatan kovalen sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ikatan kovalen nonpolar, ikatan kovalen polar, dan ikatan kovalen koordinat. Kemudian yang kedua adalah ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron antara kation dengan anion, seperti pada NaCl, yaitu Na melepaskan 1 elektron dan Cl menerima 1 elektron. Untuk yang ketiga yaitu ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk karena adanya lautan elektron dari logam dengan kation pusat logam, seperti pada besi yang melepaskan 2 elektronnya. Baik anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Ya, kamu Dita, apa yang ditanyakan? Jadi anak-anak, ikatan PCl3 dikatakan ikatan kovalen polar karena ikatan PCl3 memiliki keelektronegatifan antara 0 sampai 1,7. Bagaimana Dita, apakah bisa dipahami? Baik anak-anak, Ibu tadi sudah menjelaskan tentang ikatan kimia, salah satunya ada ikatan ionik. Sekarang Ibu mau tanya pada kalian semua, apa itu ikatan ionik? Iya, kamu Rafa, silahkan. Bagaimana anak-anak, apakah ada yang menanggapi atau menambahkan jawaban dari Rafa? Iya, kamu silahkan Edo. Tepat sekali jawaban kalian Rafa dan Edo. Jadi ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi karena serah terima elektron memiliki perbedaan keelektronegatifan lebih dari 1,7 dan terjadi antara logam dan non-logam. Namun perlu kalian ingat, tidak semua ikatan antara logam dan non-logam termasuk ikatan ionik, seperti pada RuO4 yang termasuk ikatan kovalen dengan bentuk tetrahedral. Anak-anak, Rafa tadi sudah menjelaskan bahwa ikatan ionik adalah ikatan yang memiliki perbedaan keelektronegatifan lebih dari 1,7. Ayo, ada yang bisa memberi contoh dari perbedaan keelektronegatifan lebih dari 1,7? Ibu beri waktu 2 menit ya. Baik, sudah 2 menit. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan tunjuk salah satu di antara kalian. Kamu Dewi, silakan jawab pertanyaan Ibu tadi. Jangan ragu Dev untuk mengutarakan jawabanmu. Ibu akan bantu nanti. Tepat sekali jawaban Dev.
Jadi jangan ragu ya untuk mengutarakan jawaban. Baik anak-anak, pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi ikatan kimia adalah suatu gaya atau energi untuk menggabungkan atom-atom dalam senyawa. Ikatan kimia ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada ikatan kovalen, yang merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya penggunaan elektron bersama-sama. Yang kedua ikatan ionik, yang merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron. Dan yang ketiga ada ikatan logam, yang merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya lautan elektron yang terdelokalisasi dengan kation pada pusat logam. Baik anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini saja. Silakan kalian pelajari materi selanjutnya untuk pertemuan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu minta maaf jika ada salah kata. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.